Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kembali kami hadir di Ahmad Abni Channel untuk berbagi tutorial bagaimana caranya membuat semi aplikasi untuk menyusun SKHU sementara, surat keterangan hasil ujian yang sifatnya sementara dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, mari simak dulu cuplikan berikut ini. Kira-kira beginilah tampilannya setelah kita membuatnya. Oke, saya kira seperti itu tampilan previewnya aplikasi yang telah kita akan bikin. Cukup simpel kan? Nah, mari kita mulai untuk membuatnya. Tetapi sebelum membuatnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus kita lewati dalam menyusun aplikasi ini. Langkah-langkah yang pertama adalah kita akan membuka file Excel. Yang kedua, setelah membuka Excel, ya tentu buat beberapa sheet yang kita butuhkan. Setelah itu kita akan desain isi sheet yang ada dengan berbagai rumus fungsi Excel. Dan yang keempat, membuat hyperlink dari sheet yang satu ke sheet yang lain. Dan yang terakhir adalah menyembunyikan atau menghide sheet yang kita sudah bikin tadi, sehingga tampilannya seperti ini. Sudah tidak ada tampilannya sheetnya ya, karena sudah kita sembunyikan. Dan setelah itu kita sudah siap gunakan. Sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana caranya membuat SKHU sementara. Langkah pertama tadi, kita membuka file Excel. Setelah kita buka file Excel, langkah kedua adalah buat beberapa sheet yang kita butuhkan. Nah, pada kali ini kita akan membuat beberapa sheet, mulai dari sheet menu, yang kedua sheet input data sekolah, ketiga input data siswa, yang keempat input nilai rapor semester 1. Nah, untuk semester 1 dulu kita buat, dan semester 2, 3, 4, dan 5 kita akan copy dari format yang ada di semester 1 ini setelah kita selesai mendesain isi dari sheet yang di semester 1, supaya semester 2, 3, dan 4, dan 5 tinggal nama semesternya saya yang kita rubah sebentar di dalam. Formatnya di dalam akan tetap, supaya kita tidak terlalu capek dan tidak terlalu ribet untuk membuat desain dan rumusnya.
setelah semester 1 rata-rata nilai rapor, rata-rata nilai rapor. Setelah rata-rata nilai rapor, langsung ke nilai sekolah ya. Kita sesuaikan dengan aturan yang ada, dan sekarang tidak ada lagi ujian nasional, langsung saja nilai sekolah. Kemudian yang terakhir adalah SKHU siap print ya, siap print. Oke, sudah selesai 2 langkah kita membuat sheet yang kita butuhkan, dan selanjutnya kita akan mendesain satu persatu sheet yang telah kita buat. Oke, untuk menu ada beberapa yang kita buat dulu judulnya ya, koknya. Skala sementara, kemudian kita desain ya, tergantung bagaimana selera Anda ya. Baiklah, setelah kita desain tampilan-tampilan isi di dalam sheet, untuk sheet menu, kira-kira setelah kita desain seperti ini, silakan dikembangkan mana yang lebih menarik menurut Anda ya. Silakan dikembangkan. Ini hanya petunjuk saya sementara. Setelah itu kemudian kita hilangkan gridnya ya, supaya kelihatan gridnya tidak mengganggu ya. Setelah selesai ini, kita melangkah ke mendesain input data sekolah. Nah, kami sudah melakukan desain data sekolah ini ya, yang di dalamnya kurang lebih ada nama madrasah, status akreditasinya NPSN, NSS, kemudian alamat sekolah, kepala madrasah, NIP, semester, tahun pelajaran, dan tanggal pengumuman. Setelah selesai kita desain data madrasah seperti ini, kita lanjut untuk mendesain atau membuat format input data siswa. Nah, untuk input data siswa ini input data siswa ya, kira-kira seperti inilah tampilannya untuk input data siswa. Nama mulai dari kop, daftar nama peserta ujian, nama madrasah, semester, dan tahun pelajaran. Kemudian ya, tempat tergabung, tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir ini kita gabung
nama orang tua, garis pindad kolom ke-7 dan kolom ke-8 keterangan. Bisa dibuat sebanyak-banyaknya sampai atau sejumlah siswa yang ada di madrasah kita. Oke, setelah kita sudah membuat format seperti ini, format kosong seperti ini, selanjutnya kita membuat format juga di input nilai rapor. Untuk input nilai rapor semester 1, formatnya yang kita sudah bikin, nama madrasah, semester, dan tahun pelajaran. Dan untuk kolomnya ada sebanyak 18 kolom. Ada kolom nomor, NIS, NISN, nama siswa, kemudian mata pelajaran. Karena di madrasah ada 14 mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum ya. Ada 14 ini ya, mulai dari Al-Quran, hadis sampai dengan prakarya. Oke, kita sudah selesai membuat format input nilai semester 1. Nah, untuk semester 2 langsung saja kita copy sheet ini. Kita copy, kita rubah namanya semester 2. Lanjut kita copy sampai semester 5 ya. Semester 3, semester 4, dan terakhir semester 5. Semester 5. Oke, sudah selesai semester 5. Ini kita rubah ya, semester 5. Bisa juga kita rubah tampilannya ini supaya bisa menandakan oh ini semester 5. Ini semester 4 ya. 4. Kita rubah warnanya barisnya ini supaya lebih kentar membedakan ini. Semester 3 warna yang kita pilih warna ya agak terang. Kita rubah juga namanya jadi oke. Semester 1 ya. Oke. Semester 1, semester 2. Semester 2 agak sama. Semester 2 ya agak kehijauan dia. 3, 4, 5. Sudah kita buat formatnya. Lanjut kita buat format rata-rata nilai rapor seperti ini. Tampilannya sama persis dengan
format yang ada di semester, input nilai di semester. Kemudian nilai ujian sekolah, kita buat formatnya juga sama dengan format yang tadi. Kita rubah saja nilainya, nama kopnya, rata-rata nilai sekolah. Ini warna apa ya guys? Oke, warna ini saja ya. Kita save. Dan selanjutnya kita membuat format SKHU. Untuk SKHU sesuai dengan kita buat format sesuai dengan apa yang ada di aturan atau banyak contoh yang lain ya. Masing-masing sekolah punya aturan tersendiri terkait dalam penerbitan SKHU. Nah, sebagai contoh saja inilah format yang ada ya, nama madrasah, kemudian nama yang bertanda tangan kepala madrasah, disertai dengan nomor pokok sekolah nasional, kabupaten, kota, provinsi, kemudian pernyataan menerangkan ya atas nama siapa, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk, sampai ke pernyataan lulus. Dan setelah itu ada kolom nilai pelajaran, dan dari nilai-nilai inilah dari format inilah sebentar kita akan linkkan kepada sheet-sheet yang telah kita buat sebelumnya. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa rata-rata tetap ditampilkan. Kemudian kepala madrasah yang bertanda tangan ya. Kepala madrasah yang bertanda tangan ini ya. Oke, sudah selesai kita membuat desain dan format yang ada di setiap sheetnya. Dan sebentar kita akan melangkah ke penyematan rumus. Nah, untuk penyematan rumus yang perlu disematkan rumusnya, ini tidak usah di input data sekolah, kita tetap input manual, input data siswa yang kita buat rumusnya cuma nama sekolah ya. Untuk membuat rumusnya ini supaya tidak capek mengetik, satu kali saja menginput data sudah terisi secara otomatis sampai akhir ke belakang. Misalnya caranya cukup sama dengan, setelah sama dengan masuk ke menu atau data madrasah. Mana nama madrasah? Oh ini ya. Klik saja di sini. Dia berada di sheet input data sekolah di kolom F baris ke-7. Nah ini nih. Baris kolom F baris ke-7. Setelah itu, setelah kita klik langsung saja enter. Nah,
Ini kita perbaiki letaknya ya. Oke. Untuk semester bisa langsung saja ke input semester ya. Ada di sheet input data sekolah baris ke 19 dari kolom F, enter. Begitu juga selanjutnya. Oke, sudah. Jadi ketika kita input misalnya nama sekolah di sini MTS Negeri Bantaeng, semester genap tahun pelajaran 2019-2020, maka secara otomatis di input data siswa sudah tertulis. Kita lanjut untuk nilai semester ini, kita copy saja dari sini ya. Kita copy, paste saja di sini. Paste bersama dengan rumus-rumusnya ya. Semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Ini rata-rata nilai rapor, nilai sekolah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, setelah selesai kita memberikan penyematan rumus sama dengan di nama madrasah, semester dan tahun pelajaran. Selanjutnya masih kita cek mana lagi sheet-sheet yang perlu kita bubuhi atau kita berikan rumus di dalamnya. Menu belum, input data sekolah ini kan manual, input data siswa. Untuk nama siswa, peserta ujian, NIS, ini bisa kita ambil dari data-data yang ada di sekolah, atau bisa ya secara langsung kita ambil copy paste dari KR02 pada saat penginputan nama-nama peserta ujian di KR02. Itu saja kita copy masuk sini. Sudah selesai kita input. Kemudian setelah kita input data siswa, kita di data siswa, kemudian lanjut ke input nilai rapor semester. Nah, untuk di sini kita juga masih menggunakan rumus yang sama dengan, supaya ketika menginput di halaman depan secara otomatis nomor NIS dan nama siswa sudah terinput ke belakang. Coba kita rumus sama dengan, dimana kita ambil nomor urut siswa ya, diinput data sekolah. Begitupun NIS sama dengan NISen. Oh, NIS ya, salah. Ingat, harus sama pengambilan ini ya, harus sama. Kapan tidak sama pasti akan salah. Lanjut, kolom NISem kita tempatkan di NISem juga. Kolom
Nama siswa kita tempatkan di nama siswa juga. Oke, sudah selesai. Setelah itu langsung saja kita copy ke bawah. Sekarang kita uji coba ya. Kita uji coba, kita input nomor peserta 1, 2, 3. Misalnya 78. Nama siswa Adi. Coba kita cek. Oh nama siswa ya. Nama siswa salah penempatan tadi. Nama siswa itu Adi. Ini kita copy ulang ke bawah. Oke, coba kita tes siswa keempat ya. Kemudian namanya Baso. Coba kita lihat. Tuh, sudah. Oke, ketika sudah selesai ini, langsung saja kita copy rumus yang ini ya, yang sudah kita buatkan format rumusnya. Copy paste ke semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Semester 5 sudah selesai. Input nilai rata-rata nilai rapor, input nilai sekolah. Oke, jangan lupa save. Sudah selesai. Tinggal menginput nilai di sini secara manual ya. Tetap kita input secara manual. Kemudian kita cek kembali mana sheet yang membutuhkan penyematan pemberian rumus ya. Sheet 1, sheet 2 tidak, sheet 3, sheet 4. Kemudian sheet 5. Kemudian rata-rata nilai rapor. Untuk rata-rata nilai rapor sepertinya butuh ya tambahan kolom ya. Semester 1, semester 2. Oh ya, butuh semester. Kita ambil saja, copy langsung saja dari format yang lama supaya tidak terlalu lama ya. Kita copy saja ini format yang lama.
Ya, kita hapus saja ini. Agak panjang ke bawah ya, karena memang jumlah yang kita bikin di format ini sebanyak 300 orang. Oke. Kemudian ini jangan lupa tadi dirubah warnanya ya. Warnanya itu nih. Warna oke. Nah, untuk membuat rumus ini tidak perlu pakai rumus, input manual. Nah, ini yang membutuhkan rumus untuk semester 1 Al-Quran Hadis. Kita cari semester 1. Mana semester 1? Al-Quran Hadis semester 1. Kemudian berikutnya sama dengan Al-Quran Hadis semester 2. Kemudian Al-Quran Hadis semester 3. Al-Quran Hadis semester 4. Quran Hadis semester 5. Untuk semester 5. Oke. Nah, untuk akidah akhlak dibuat sama juga seperti yang tadi. Untuk akidah akhlak, mana semester 1? Akidah akhlak ya. Oke. Kemudian semester 2 sama dengan semester 2, semester 3, semester 4, kemudian semester 5. Kemudian untuk fikih dan seterusnya semester 1 fikih, semester 2 fikih, semester 3 semester 4 semester 5. Oke. Nah, ini hanya sedikit contoh untuk mempersingkat durasi dalam video ini. Untuk mengisi mata pelajaran rata-rata pada mata pelajaran SKI semester 1 dan seterusnya, pelajaran PKN dan seterusnya, langkahnya seperti 3 langkah yang kami tunjukkan tadi ya, sama seperti langkah yang kami tunjukkan pada 3 mapel tadi, Al-Quran Hadis, akidah dan fikih. Nah, langkah selanjutnya
kita ingin membuat rumus rata-rata setiap mata pelajaran. Rumusnya cukup umum ya, cukup biasa yang kita pakai di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, ataupun di perusahaan-perusahaan ya, yaitu average ya. Average. Setelah muncul ini diminta nomor ya. Berarti kita sorot, kita ratakan di siswa yang pertama ya. Rata-rata siswa yang pertama. Kemudian setelah itu kita enter. Kita ulangi lagi ya. Sama dengan AV. Nah, ini sudah muncul average. Kita sorot semester 1 sampai semester 5. Oke. Setelah selesai, atau bisa juga kalau sudah capek mengetik, bisa langsung kita copy rumus yang rata-rata rapor itu ya. Copy, paste. Oke, selesai. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita kopikan rumus ini ke bawah sampai siswa terakhir. Caranya cari saja sudut yang tadi, kita ulangi ya. Nah, ini kalau tidak mau repot, langsung saja tempatkan kursor di sudut kanan ini, baru kemudian klik 2 kali secara cepat di keyboard atau di mouse sampailah ke bawah dia. Oke. Kita tes siswa pertama, input nilai ya. Quran hadis misalnya 78. Ini akidah akhlak 98. Contoh saja ya. Oke. Untuk semester 2 coba kita input nilai 79, 8, 90. Semester 3 untuk siswa pertama 87, 88, 91. Semester 4 coba kita uji 77, 88, 79. Semester 5 79, 89, 90. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Itu sudah terbaca rata-ratanya 80 untuk Kurdis, Akidah 90,2 dan Fikih 86,0. 86. Oke, sudah kita sematkan rumusnya. Selanjutnya untuk sheet berikutnya, nilai sekolah ini diinput manual ya. Langsung diinput manual dari hasil ujian yang telah dilalui dan dilewati oleh siswa. Selanjutnya sheetnya yang terakhir. Ini butuh kesabaran. Oke, kita mulai dari nama sekolah supaya tidak capek untuk membuat. Kita pakai rumus sama dengan saja tadi. Langsung ke input data sekolah.
MTS Negeri Bantaeng. Selesai. Untuk nomor pokok sekolah cukup sama dengan saja input data sekolah ya. NPSN, lanjut kabupaten kemudian provinsi, mana provinsi? Oh, ini provinsi. Kemudian nama siswa. Oke. Karena kita hanya membuat satu format saja ini, tetapi sudah bisa digunakan untuk semua siswa yang ada di sekolah itu. Jadi cukup satu format saja, kita buatkan rumusnya, sehingga format inilah yang dipakai untuk satu sekolah, semua siswa. Tinggal kita membuat rumusnya seperti apa ya. Rumusnya kita pakai sama dengan lookup ya. Lookup ini ya. Lookupnya itu nilainya kita hapus dari awal ya. Ini kita hapus supaya ada bantuan. Oke. Untuk menggunakan rumus lookup ini kita harus ada bantuan ya. Bantuan di kolom sebelah sini. Lookup. Sinilah dengan mana input data siswa, kita ambil dari data siswa karena mau kaitan dengan nama mulai dari baris pertama kolom A kita blok sampai kolom H baris ke 309. Setelah kita blok seperti ini, langkah selanjutnya ya. Kita ulang ya. Langkah selanjutnya kita akan setel rumusnya di sini, koma, karena nama yang diminta tadi berarti yang ini ya, berarti di kolom J, kolom E ya, E baris ke 9, berarti baris ke 5 ya, berarti 5,0 ya, kemudian baris kurang ya. Coba kenapa hasilnya NA di sini ya, karena belum kita isi nomor berapa di sini. Misalnya nomor 1 ya. Itu AD. Oke, kita tandai ini supaya gampang ya.
Begitu juga dengan tempat dan tanggal lahir. Kita masih pakai rumus flow up. Ini. Kemudian kita masuk ke input data siswa tadi. Kita blok lagi ini sampai ke sini. Sampai kolom H baris 309. Nah, seperti tadi langkah di nama, pembuatan rumus nama, kita kasih koma, tempat tanggal lahir itu di kolom F ya, baris ke kolom ke-6 ya. Baris kurung ya. Input data siswa ya. Kenapa seperti ini? Karena Oke. Untuk orang tua bisa rumus di atas yang tadi kita copy ke bawah. Yang penting kita kunci terlebih dahulu kolom K baris ke 17. Kita kuncinya pakai dikunci K-nya ya, K-nya juga dikunci ya dengan tanda dolar ya, dan barisnya juga kita kunci di depannya. Jadi untuk memberikan kunci itu harus di depan kolom dan di depan baris. Kita akan coba ya, tapi harus diingat untuk kolom orang tua wali itu ada di baris keberapa? Orang tua wali baris ke-7. Oke. Baris ke-7. Oke, kita ganti saja angka 6 ini ke 7. Oke. Nomor induk siswa nasional, dan nomor peserta ya. Kita lihat lagi NIS, NISN, dan peserta, berarti 342 ya. Kolom 342. Nomor induk siswa tiga, NISN 4 dan 2. Kemudian untuk nama madrasah langsung saja ke data sekolah. Oke. Memang video ini agak panjang karena kita membuat satu desain aplikasi yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebenarnya untuk membuat aplikasi ini kita seharusnya dibuat dalam beberapa episode, tetapi
terlalu apa namanya ya, nanti pemirsa akan setengah mati lagi mencari sambungan episode dari setiap episodenya ketika tidak di like, subscribe, dan subscribe-nya itu diberikan notifikasi. Olehnya itu saya berinisiatif untuk menggabungkan saja ini supaya tidak terpenggal-penggal, supaya pengetahuannya itu secara menyeluruh. Untuk rata-rata nilai rapor juga kita menggunakan rumus follow up tadi ya, look up nomor ini, kemudian look up semester, mana nilai rapor, rata-rata nilai rapor ini. Quran hadis ada di J ya, ada di J. Di J itu sepuluh ya. Oke, supaya kita tidak terlalu lama, ini kita lupa tulis nomor kolomnya ya. Ini perlu supaya membantu kita dalam menyematkan tadi ya, menyematkan rumus. Sampai 88 kolom ya. Supaya membantu kita ini sebenarnya perlu kita tulis kolom rata-rata itu ya. Supaya membantu mengingatkan kita. Ini 10 16, akidah 16, baris fikih rata-ratanya itu 22, kemudian SKI 28, PPKN 34, kemudian bahasa Indonesia 40, bahasa Arab rata-rata ada di kolom 46, matematika 52, IPA 58, IPS 64, bahasa Inggris di 70, SBK 76, Penjas 82, dan terakhir perkarya ada di 88. Kita lanjut ke SKU Print.
Nah, seperti tadi kita akan copy saja ini rumus di atas supaya kita tidak terlalu capek bolak-balik pakai rumus dolar tadi. Nah, sekarang kita akan mengcopy rumus ini sampai ke bawah ya. Untuk mata pelajaran B tidak usah. Ini 10 sudah. Ya, kemudian ini ada di untuk akidah akhlak ya. Mana akidah akhlak? Akidah akhlak 16 itu ada di P16. Kemudian fikih ada di V. SKI 28 ada di AB. Kemudian PPKN ada di AH 34. Kemudian bahasa Indonesia ada di AN, kolom AN 40, di AT 46, AZ 52, IPA BF 58, IPS BL 64, BR 70, SBK ada di BX 76, Penjas CD 82, dan CJ 88. Nah, saya sarankan untuk mengingat ini kalian harus tulis pada saat kalian menyusun sehingga kalian tidak kewalahan dalam mengedit di sini ya. Tetap 13 ya. P16. Kita ulang ya. Vlog up. Develop nomor 1. Vlog up. Kemudian rata-rata nilai rapor nomor 1 sampai
Tadi 10 ya. 10 0. Kita kunci mana salah ya? Oke, sudah. Kita kunci K7 supaya tidak bergeser. Kemudian kita kunci juga A12 sampai CJ 312. Oke. Langsung saja kita copy ini. Sepuluh 16 22. Kemudian kita ganti 28. Kita ganti lagi 34 ya. Kita ganti lagi 40. Kita ganti 46. Kita ganti 52. Kita ganti 58. Kita ganti 64. Kita ganti 70. Kita ganti 76. Kita ganti 82. Kemudian kita ganti 88. Oke, sudah selesai. Kemudian rata-ratanya jangan lupa sorot saja ini, enter, sudah selesai. Kenapa baru 3 ya? Ada nilainya, angkanya, karena memang baru 3 mata pelajaran yang kita coba-coba isi. Bagaimana dengan rata-rata ujian atau nilai sekolah ya? Kita ganti saja ini, nilai sekolah. Nah, sama dengan
kita pakai rumus block up lagi ya. Block up K17, kemudian nilai sekolah sampai lima enam tujuh delapan sampai 18 ya, 5,0. Oke, ingat untuk mengkopinya supaya tidak bergeser tempat dari yang kita sorot tadi, tetap dikunci pakai tanda dolar. Tanda dolar kita copy saja ke bawah. Oke, rata-rata kita copy saja. Oke, memang agak lama pada saat kita desain, tapi ketika penginputan nilai ini sudah agak gampang dan sudah kita bisa pakai bertahun-tahun setelahnya. Satu kali kita membuat lama, tetapi sudah bisa kita pakai sampai puluhan tahun. Nah, untuk rumus ini biasanya nilai akhir tergantung dari kriteria yang masing-masing sekolah buat atau ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tahun-tahun sebelumnya sebenarnya untuk nilai akhir ini didapatkan dari 60% nilai rapor dan 40% rata-rata nilai diambil dari nilai sekolah. Rumusnya seperti ini, sama dengan ini dikalikan 40%, 40 per persen ya, dikali ditambah dengan ini kolom F33 dikali 40 40% ya, 60 sama dengan 48 saya. Kalau kita memakai perbandingan bobot 60 untuk rapor, 40% untuk nilai sekolah. Kita ambil saja dari sini. Oke, sudah selesai. Oh, tinggal ini ya. Untuk kepala madrasah cukup sama dengan kepala madrasah sini ya, kepala madrasah. Untuk NIP-nya itu sama dengan NIP. Nah, untuk membuat rumus NIP, pembuka NIP dan kutip. Oke.
pakai titik ini. Oke, sudah selesai. Sudah selesai kita desain. Untuk ini kita perbesar ya, kanya. Kita berikan petunjuk ya, silakan ubah angka ini untuk lanjut ke siswa berikutnya. Angka di bawah ini ya, sehingga kita lanjut misalnya siswa ketiga, secara otomatis berubah di sini ya. Nilainya juga akan berubah di sini. Oke, tinggal dicarikan bingkai supaya bisa lebih indah, lebih cantik dan menarik. Oke, sudah. Ketika kita preview, ya sudah bagus ya. Kita save ya. Untuk bentang bisa juga sama dengan tanggal pengumuman. Oke, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat menu hyperlink atau membuat link ya, untuk disambungkan dari sheet yang satu ke sheet yang lain. Misalnya untuk membuat menu ini, untuk membuat link ini, kita bisa ini hyperlink ke halaman ini versi input data siswa. Oke, hyperlink ke data siswa, hyperlink ke semester 1, hyperlink ke semester 2, hyperlink ke semester 3. Sudah semua. Hyperlink ke semester 4, hyperlink ke semester 5, hyperlink ke semester nilai sekolah. Oh, masih ada satu ya yang belum kita lupa tadi ya. Kita tempatkan saja di sini untuk rata-rata nilai rapor, karena kita tidak input manual ya. Rata rapor. Ini kita edit nilai sekolah.
Terakibatkan ulang hyperlinknya ke nilai maaf, sebenarnya bisa dihapus, kemudian langsung saja bisa juga di edit link ya. Kalau misalnya salah caranya, misalnya ini kita salah ya, ternyata salah klik begini, otomatis linknya salah. Nah, bisa kita tidak hapus linknya, tapi langsung saja edit link. Di tempatnya di rata-rata nilai rapor ini tadi ya, nilai sekolah ya. Kemudian SKHU kita hyperlinkkan ke SKHU, siap print. Oke, sudah selesai untuk penyematan linknya. Sekarang kita buat tombol menu ya. Tombol menu, oh ini saja kita pakai. Menu teks, menu kurangi hurufnya ya. Kasih naik hurufnya. Menu oke, sudah menu atau home. Kita buatkan hyperlinknya juga ke menu. Oke. Nah, inilah yang kita copy ke sheet di sini. Ya. Kita copy input semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 5, bisa juga tempatkan di sini supaya tidak terlalu jauh. Sekolah, kemudian SKU siap print. Oke. Ya. Data madrasah sudah, input data siswa sudah, rapor sudah, nilai sekolah sudah, rapor print sudah. Sebentar ya. Oke, sudah selesai. Langkah terakhir adalah kita ingin sembunyikan sheet ini. Nah, untuk menyembunyikan sheet ini,
kita masuk saja di file, kemudian option ya, kemudian advance, kita cari show tabs nih. Show tabs ini, show tabs ini kita matikan ya, kemudian oke. Sudah hilang ya. Kita klik 2 kali nih home ya, kemudian kita hilangkan juga headingnya ya. Oke, sudah selesai. Bagaimana pemirsa? Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya, supaya bisa kami semakin berkembang ke depan dalam membuat video tutorial. Oke pemirsa, sudah selesai. Memang dalam menyusun ini butuh kesabaran, butuh waktu yang lama, butuh ketenangan, sehingga konsentrasi kita itu tidak buyar, tidak terpecah oleh kebisingan di sekitar kita. Ini butuh ketenangan. Oke, tinggal kita ya, bisa kita uji coba ya. Untuk data madrasah, akreditasinya misalnya A, oke, RS nya, alamat misalnya Bantaing ya, Sulawesi Selatan, Bantaing, Kecamatan Tarang Keke, Gantarang Keke, Gantarang Keke, LT 02 04. Kemudian kepala madrasah, tanggal pengumumannya itu 5 Juni 2020. Coba kita cek ke belakang ya. Oke. Rapor, oke. Nilai sekolah, oke. Rata-rata rapor, oke. SKU sementara, oke, sudah terisi. Kemudian kepala sekolah ya, kepala sekolah memang belum terisi. Kita isi kepala sekolah, kepala madrasah ya, Baso, soalnya Baso ya, SPD MPD 19 77 09 08 2000 501 108. Coba ini salah penempatan mungkin ya. Data madrasah
F17. Bisa kita koreksi rumusnya ya. F17 sama dengan kalau misalnya ada kesalahan seperti ini, bisa kembali dibuka sheetnya ya, supaya gampang kita edit. So tips. Tadi ada kesalahan di sini ya, sama dengan data sekolah, data kuasa. Itu sudah. Oke, sudah selesai. Kita kembali tutup sheetnya untuk menghindari pengeditan ya. Oke, sebenarnya bisa kita kunci ini. Hal-hal yang tidak bisa diedit oleh orang lain kita kunci, kita rahasiakan ini. Tetapi kita tidak akan membahasnya ini karena sudah terlalu panjang. Saya kira seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami berikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.